Siapa yang bersedia? Silakan baca Mika 3 ayat 5 sampai 12 yang sudah menemukan, silakan membaca. Kami persilakan. Pak Prabawa. Monggo dibuka dulu Pak mic-nya Pak. Terima kasih. Mika 3 ayat 5 sampai 12. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Sebab itu, hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Para pelihat akan mendapat malu, dan tukang-tukang tenung akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya, sebab tidak ada jawab daripada Allah. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya, dan kepada Israel dosanya. Baiklah, dengarkanlah ini, hai para kepala kaum Yakub, dan para pemimpin kaum Israel. Hai kamu yang muak terhadap keadilan, dan yang membengkokkan segala yang lurus. Hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah, dan Yerusalem dengan kelaliman. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Sebab itu, oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Amin. Jadi Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah, tema besarnya adalah tentang suap. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, suap itu diartikan sebagai usaha atau tindakan yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar untuk mencapai tujuan yang dianggap menguntungkan atau lebih gampang. Suap itu menguntungkan pihak tertentu tapi merugikan orang lain. Suap juga nggak terbatas karena tentang uang aja, tapi juga tentang tanah, mobil, perhiasan, tentang batu mulia, tentang saham, dan lain-lain. Nah, sekarang saya mau tanya nih, kalau kita nih, kan kita orang tua punya anak nih, anak kita waktu dia mendapat rapot bayangan ya, terus kita kasih hadiah ke gurunya, itu termasuk suap nggak menurut Bapak Ibu? Kalau dari sisi orang tua mungkin tidak dihitung sebagai suap ya. Oh gitu. Sebentar, saya ulangin dulu ya definisi suap yang tadi ya. Usaha atau tindakan yang dilakukan dengan cara-cara tidak benar untuk mencapai tujuan yang dianggap lebih menguntungkan atau lebih cepat. Nah, bagaimana? Coba, bagaimana Pak Dede? Oke, kalau saya melihat sebagai posisi orang tua ya, bukan posisi saya sebagai guru ya. Kalau sebagai guru jelas tidak boleh. Karena saya belajar dari banyak sekolah, itu tidak diperbolehkan. Tapi sebagai posisi orang tua, saya melakukan itu bukan sebagai bukan sebagai bribe, bukan sebagai suap atau tindakan untuk memperoleh nilai yang baik untuk anak saya, bukan. Saya melakukan itu sebagai ucapan terima kasih saya atas bimbingan, pengajaran yang sudah diberikan terhadap anak saya. Jadi bagaimana anak saya bisa menjadi lebih baik, tentunya ada peran daripada guru juga yang melakukan pengajaran. Jadi mostly itu karena ya apresiasi kita terhadap guru, ucapan terima kasih kepada guru. Jadi bukan sebagai upaya suap. Itu kalau dari pandangan saya. Monggo ya.
Silakan. Yang lainnya, saya perlu 2 komentator. Satu lagi? Kalau saya, Iya, Kuning. ya, kalau saya tadi kalimatnya rapot bayangan ya. Rapot bayangan, betul. Belum Bayangan rapot ya. benar. Bayangan. Belum benar, ya. Benar. Kalau itu adalah rapot bayangan dan kita memberikan sesuatu kepada ibu guru, menurut saya loh ya, itu adalah suap. Tetapi kalau itu rapot beneran dan betul-betul anak saya ternyata bagus nilainya, saya boleh memberikan ucapan terima kasih saya dan boleh tidak. Dan itu bukan suap. Baik. Jadi saya pribadi mencium pemberian saat rapot bayangan. Beda ya dengan rapot beneran. Kalau rapot beneran kan udah tertulis, udah nggak bisa diapa-apain. Kalau rapot bayangan tuh masih ada waktu untuk menuju ke rapot sesungguhnya. Itu adalah suap tipis-tipis. Investasi. Seorang orang tua memberikan kepada guru, lalu guru akan mengingat, oh ya, biasanya seperti itu. Ada Indonesia ya, ada apa namanya, balas budi, ada saya akan memberi sesuatu kalau karena saya sudah menerima sesuatu. Suap, apa itu tipis atau itu tebal, suap adalah suap. Nah, saya mau cerita tentang hal ini ketika saya waktu menjadi mahasiswa. Di mata kuliah pajak itu, kami semua satu kelas dites, lalu saya mendapatkan nilai yang cukup bagus. Dapat poinnya A, saya senang kan? Teman-teman saya yang lain itu dapat poinnya D, dan mereka harus HER. Waktu zaman itu namanya HER. Lalu mereka harus mengulang. Tapi karena kami adalah mahasiswa kelas malam, jadi yang pekerja-pekerja yang berkuliah di malam hari, lalu dosennya bilang, nggak usah lah, kalian kasih saja sama saya sesuatu. Lalu mereka kumpulkan uang. Kumpulkan uang, terus beli tas kulit yang amat bagus. Lalu mereka nggak perlu hair lagi. Nah, di bulan berikutnya, tes lagi untuk mata kuliah pajak. Dan dosennya sudah tidak keliling, nggak sesetreng dan sekiller waktu dia pertama kali kami ujian. Dia cuma baca koran dan mukanya ditutup sama koran semuanya. Lalu teman-teman saya itu mendapat kesempatan untuk bisa lirik kiri, lirik kanan. Ya samalah seperti mahasiswa pada umumnya. Cuman saya mikir, waduh, ini kok dosennya begini, gara-gara satu tas aja. Nah, ketika KHS dibagikan, kartu hasil semester dibagikan, kan saya dapat nilai juga, keluar dong nilai kita waktu ujian itu, saya juga dapat A juga. Tapi karena saya tidak memberikan urunan untuk beli tas itu, saya dapat nilai B. Teman saya yang dia hair di pertama, lalu dia di kedua, karena dengan upayanya tanya sana, tanya sini, dia dapat nilai dan dia dapat nilai A. Lalu saya kan marah kan, saya pikir, waduh, kayak gini nggak benar dong. Kan saya udah 2 kali A. Masa A terus keluarnya B, nggak benar. Lalu saya tanya teman saya yang lain. Saya bilang, kamu kan juga nggak hair, berapa nilaimu? Terus dia bilang, B, gitu. Lah, kok kita sama-sama B? Kita kan sama-sama dapat nilai A. Terus dia bilang ini, lebih lu nggak usah nyamperin tuh dosen. Kenapa? Dia bilang sama gue, kalau lu mau tidur sama gue kasih nilai A. Jadi sudah separah itu. Suap juga sudah menyangkut penyerahan diri. Diserahkan dirinya agar mendapat nilai yang baik. Nah, kadang-kadang itulah yang dikerjakan orang. Kenapa sih orang tuh kepengen melakukan suap? Karena itu, keinginannya untuk dapat untung cepat. Ya kan? Kumpul-kumpul, kolek-kolek uang, beli tas. Itu kan karena dia nggak mau hair, nggak mau capek, orang kerja. Biarin kita kumpulin duit. Berapa sih duit? Dari satu orang cuman berapa kan kumpul bisa dapat tas bagus, lalu dikasih ke gurunya. Dapat keuntungan dalam sekejap. Nah, dan yang kedua kemungkinannya, orang itu terbiasa hidup dalam lingkungan yang dia dibesarkan di lingkungan yang terbiasa dengan suap menyuap. Jadi menganggap suap itu ya wajar gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, suap itu ditentang oleh Allah.
Dalam Keluaran 23 ayat 8, nanti soft copy ini akan saya bagikan di WA Group. Keluaran 23 ayat 8, saya bacakan ayatnya. Suap, janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Suap, akhirnya karena terima sesuatu dari orang. Jadi eman-eman kalau nggak dikerjakan, kalau nggak diberikan lagi kayak semacam rasa terima kasih. Kecuali hadiah yang diberikan kepada guru itu adalah setelah naik kelas. Mau dikasih apapun sudah nggak pengaruh, gurunya udah nggak ada lagi dalam cerita akan proses nilai ini. Jadi murni rasa terima kasih. Udah ngajarin anak saya 1 tahun. Tidak ada investasi di sana. Karena kadang-kadang suap itu berupa investasi. Kalau emak-emak ya, ngasih ke guru ini, ngasih ke guru itu. Itu gurunya langsung senang. Dulu saya waktu SMA juga begitu. Guru wali kelas saya itu senang sekali dengan kekayaannya. Jadi dia kalau ada orang tua datang, dia selalu ngomong ini, itu, segala macam. Tujuannya yaitu tarik sesuatu dari dia. Waktu saya SMA gitu. Lalu saya ajak mama saya kan ambil rapot. Nah dia tahu mama saya itu pedagang berlian. Nah, mama saya inang-inang ya, pedagang berlian. Dan dia ketemu mama saya, dia ngomongnya gini, Inang tahu berapa harga ronyokku? Ronyok itu kalau anting orang Batak tuh ada namanya ronyok jenisnya. Ronyokku, listringku, iniku. Kata mama saya gini, itu gurumu maksudnya apa sih? Maksudnya dia tahu mama ini orang pedagang berlian terus mau minta apa bagaimana itu. Nah, jadi dia sudah memberikan kode-kode halus kepada orang tua untuk memberi sesuatu kepada dia. Tapi mama saya nggak pernah nanggepin yang seperti itu. Dia selalu mengabaikan untuk urusan yang ujung-ujungnya duit, dia nggak mau. Karena pertama, dia tidak terbiasa dengan itu. Dan kedua, ya nggak punya duit juga, ya kan. Nah, dan kita harus tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang anti suap. Dalam Ulangan 10 ayat 17, Ulangan 10 ayat 17 dikatakan, sebab Tuhan Allahmu lah, Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Dan selanjutnya, Allah akan menghukum orang-orang yang melakukan suap. Itu bisa kita lihat di Ayub 15 ayat 34. Ayub 15 ayat 34 mengatakan, karena kawanan orang-orang fasik tidak berhasil dan api memakan habis kemah-kemah orang yang makan suap. Jadi Bapak Ibu, Allah sangat menginginkan kita hidup dalam berkat-Nya. Tetapi bukan keinginan yang menjadi kaya dengan menghalalkan segala cara. Allah ingin kita punya kehidupan yang berhasil menurut kehendak Allah. Bagian kita sebagai umat Allah adalah berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan percaya. Percaya apa? Percaya, pertama, percaya bahwa Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita untuk berhasil. Itu ada di Ulangan 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18, Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berhasil. Isinya begini di Ulangan itu. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang. Tadi percaya yang pertama. Percaya yang kedua adalah percaya pada janji Tuhan tentang masa depan yang penuh pengharapan. Di Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Jadi kalau Pak Dede tadi bersaksi, itulah rancangan Allah untuk Pak Dede. Bagaimana selanjutnya? Jalanlah bersama-sama dengan Allah. Berjalan bersama-sama dengan Allah. Terus percaya. Percaya apa? Percaya yang pertama, Tuhan yang akan memberi kekuatan untuk kita berhasil. Dan percaya yang kedua adalah percaya bahwa janji Tuhan itu untuk masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bapak Ibu tentunya mengaminkan kalau kita adalah anak-anak Tuhan. Betul? Nah, kalau kita sudah mengklaim, memproklamirkan diri kita, aku ini anak Tuhan, maka sebagai anak Tuhan, kita harus punya prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus punya prinsip iman. Orang yang hidup dalam Tuhan tidak akan melakukan suap dan tidak akan menerima suap. Karena kita anak Tuhan. Kita berkeyakinan bahwa sumber berkat kita adalah Tuhan, bukan suap itu. Sumber berkat kita adalah Tuhan. Jadi kita selalu berharap kepada Tuhan. Kita selalu percaya Tuhan yang menjadi sumber berkat kita. Karena di Yesaya 45 ayat 6-7, Yesaya 45 sampai 6 ayat 6 sampai 7, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahkan bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Jadi Tuhan yang membuat semuanya itu. Kita tidak perlu menggantungkan hidup kita dengan suap. Baik sebagai penerima maupun sebagai pemberi. Tapi menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, sumber kehidupan kita. Dan sebagai orang Kristen yang mengaku bahwa aku adalah anak-anak Tuhan, maka sebagai anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita berani menolak kebiasaan yang salah. Bisa bilang enggak benar yang itu, enggak cocok yang itu, enggak beres yang itu. Karena Alkitab bilang itu tidak. Kita bisa mengatakannya. Karena kata takut akan Tuhan berasal dari bahasa Ibrani dan Yunani yang berarti hormat, gentar, kagum kepada kasih Tuhan. Kasih kepada Tuhan yang membawa kita kepada ketaatan dan pengabdian. Takut kepada Tuhan. Bukan Tuhan dari jauh, gue takut. Atau itu usah. Atau, ada Tuhan lewat takut. Bukan itu. Takut kepada Tuhan ada takut yang membuat kita merasa, aku ini gak ada apa-apanya loh. Aku ini harusnya mengabdi kepada Tuhan. Aku ini dikasihi Tuhan dan aku harus tahu diri untuk itu. Aku harus bisa menghormati Tuhan. Harus gentar kepada Tuhan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus percaya. Percaya bahwa Tuhan menyediakan dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Jadi, sekarang lagi susah-susah begini, orang mulai bingung. Satu anak remaja WA ke saya, kakak saya bingung karena keluarga saya penghasilannya semakin kecil. Bagaimana kakak aku sekolah? Bagaimana masa depanku? Aku bisa kuliah enggak? Saya bilang bukan cuma kamu yang tidak tahu masa depan. Semuanya bingung. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita punya satu keyakinan dan kita percaya bahwa Tuhan menyediakan dan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Kita pakai hikmat kita. Seperti Ibu Olin tadi. Pakai hikmatnya. Standarnya diturunin. Ternyata nggak apa-apa. Ternyata cukup. Ternyata bisa. Tinggal bagaimana kita mengelola hidup kita. Tinggal bagaimana kita mensyukuri apa yang kita terima. Dan kita ingat juga, ada nyanyiannya toh, Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Keadaan yang sedang kita alami nggak tentu. Saya juga sebagai pedagang
nggak tentu. Yang datang belanja belum tentu seperti yang saya harapkan. Tapi percaya saja. Dengan percaya, itu udah 99%. 1%-nya lagi adalah tinggal perjuangan. Percaya saja, itu bisa mendongkrak kelemahan-kelemahan yang dalam diri kita. Orang sakit aja dia percaya, dia bakal sembuh kayak Buning, percaya, mengimani, dan sembuh. Jadi seperti apa yang kau amini, seperti yang kau imani. Nah, apalagi kita. Sekarang memang lagi tidak menentu, tapi bukan berarti itu menjadi excuse untuk kita, oh ya, bolehlah suap, bolehlah terima, bolehlah kasih. Tidak. Kita harus ingat bahwa praktek suap itu tidak baik. Tapi ternyata suap ini seringkali dikerjakan oleh banyak orang, bahkan di kantor polisi ya, kalau kita ngurus SIM. Tahu ya Bapak Ibu ya, kalau ngurus SIM bagaimana? Kurang 1 senti, besok lagi balik. Kurang 1,5 senti. Itu EGA waktu bikin SIM seperti itu. Bolak-balik, bolak-balik. Saya sampai bingung. Kurang berapa senti? 1 senti mah. Saya bilang, 1 kali lagi, kamu antri lagi. Dia antri lagi, ambil nomor antrian. Sampai siang seharian itu. Begitu yang terakhir, kurang 1,5 senti. Dalam hati saya, ini Pak Polisi ini, gak sopan ini, saya bilang. Apa maksudnya? Kurang 1 senti, kurang 1,5 senti, cuman ngerem aja harus persis di bawah garis itu. Ya bagaimana bisa? Dia kan di atas mobil, dia nggak tahu itu berhenti 1 senti atau 1,5 senti di bawah itu, ya kan? Ya, saya bilang, aduh bagaimana? Akhirnya melakukan suap. Supir saya bilang ini, tante, kita ke sana, kasih aja uang 700.000 jadi itu SIM-nya. Lalu saya bilang, aduh Tuhan, bagaimana ini ceritanya? Pulang-pulang, aduh, kepala saya penuh dengan peluh dan malu. Pertama malu kepada EGA. Karena yang saya wariskan adalah warisan suap saat itu. Saya dulu bagaimana cara ceritanya ini. Lalu yang kedua, malu sama Tuhan. Yang ketiga, malu sama diri sendiri. Keempat, malu sama supir saya. Kelima, malu sama Pak Polisi. Banyak malunya. Dan akhirnya saya pulang, saya samperin suami saya bilang, aduh, kacau gitu saya nih. Saya melakukan suap. Tapi yang melakukan suap santai ya, terima uang santai, apa segala macam santai ya. Nah ini baru lama kemarin, saya pulang ke Jawa sama Mas Marno karena 1000 hari Ibu. Kalau orang Jawa biasa ya, kalau 1000 hari begitu ada acaranya. Lalu perjalanan mau pulang, Mas Marno tuh ambil jalur kiri. Yang jalur kiri itu adalah untuk belok kiri. Tapi dia ngikutin mobil 2 di depannya yang jalur kiri lurus. Dia ngikutin. Di depan di stop sama Pak Polisi. Semprit gitu. Saya begitu ngelihat 2 mobil di depan semprit. Langsung saya bilang, baru saya mau cerita tentang firman Tuhan, tentang suap. Hari ini saya harus mengalami bagaimana saya harus menjadi suap. Dada saya itu deg-degan. Aduh Tuhan, kemana muka saya ini? Masa harus terulang lagi? Dulu, waktu zaman dulu suap untuk EGA saya lakukan 1 kali. Masa ini saya mau suap lagi? Saya pikir kan, kalau orang udah mau pulang kan, nggak bakalan kita kembali lagi ke Magelang hanya untuk ambil SIM, ya kan? Nah, mau nggak mau itu, keluar rupiah-rupiah. Tapi ternyata polisi, Tuhan itu memberi kayak kesempatan untuk sadar. Polisinya cuma 2, jadi mobil yang ketiga lewat, lalu terus lewatlah kami. Begitu lewat, saya bukan teriak sorak-sorak bergembira, merasa senang, merasa puas, bebas gitu. Tidak, saya tetap deg-degan. Sampai jauh. Saya sampai bilang sama suami saya deg-degan. Loh, kenapa deg-degan terus? Ya karena saya merasa, ini saya salah. Pertama, saya memang salah. Ya kan mobil saya memang salah. Jalur kiri, ngambilnya lurus. Tapi begitu lewat dari polisi, saya merasa bersalah. Karena saya juga ngerasa, ini adalah sesuatu yang salah. Ternyata masih main di situ. Nah, itulah yang harusnya kita sadari. Ketika hati kita menolak melakukan hal yang salah dan merasa deg-degan, berarti itu adalah sinyal dari Tuhan untuk colek kita. Kamu salah. Saya memang merdeka masuk ke tol Bawean ya, itu namanya.
Saya merdeka masuk tol Bawean. Tapi saya tidak merdeka hati saya. Masih deg-degan. Masih terbayang di kepala saya. Bagaimana kalau saya sampai melakukan suap? Karena nggak ada jalan lain di situ selain suap. Tapi itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang terjadi juga adalah kadang-kadang kita kesel tuh melihat orang yang suap, baik itu yang menerima ataupun yang memberi suap, dia baik-baik aja hidupnya, aman-aman aja hidupnya. Bahkan semakin menjadi kaya, semakin bererot harta kekayaannya ya, kayak toko emas berjalan istrinya, lalu segala macam harta bendanya bagus, banyak. Tapi kita nggak perlu iri ya Bapak Ibu dengan orang-orang yang berhasil dalam tanda kutip, tapi dengan melakukan kejahatan. Karena hidup kita tidak satu tujuannya, yaitu harta. Bukan. Tapi hidup kita ada hal lain yang kita menjadi tujuan hidup kita. Karena kalau kita ngikutin maunya hati kita, kepinginnya kita, maka itu akan sia-sia. Orang yang melakukan kejahatan, cepat atau lambat, akan dihukum. Mungkin dihukum pada saat dia hidup, tapi juga mungkin nanti ketemunya di atas sama Tuhan ketika muka dengan muka. Kita nggak perlu ngiri sama orang-orang yang melakukan suap. Dan kita harus percaya bahwa tanpa suap kita baik-baik saja. Jangan melakukan kesalahan seperti saya, biar tidak terjebak dalam perangkap suap. Jangan juga berinvestasi. Suap tipis-tipis. Karena mau tipis, mau tebal, itu bahaya. Saya ingat waktu Ega tamat SMP, lalu dia mau masuk SMA. Saya bilang, kita coba RP yuk gitu. Ega tuh nilainya kurang 0,01, dikit banget deh. Terus saya ngeliat kan, tidak lulus. Bedanya cuma 0,01 dari target nilai yang dia minta. Langsung saya bilang ke Ega, nak kamu nggak lulus, ya udah mah kembali lagi deh ke sekolah yang dulu. Oh di sana udah diterima, ya udah gitu. Saya mah lempeng, Ega juga lempeng. Ada bisikan maut dari sebelah saya, ibu-ibu di sana. Main belakang aja sama suster, sama belakang. Bedanya cuma 0,01, kasih uangnya tebelan dikit, masuk RP. Tapi saya mikir, masa saya mau suap dia lagi? Karena waktu itu kan Ega waktu dapat SIM itu, sebelum Ega dapat SIM ya, saya pikir, nanti ini bahaya ini kalau sampai Ega tahu dia masuk ke RP boleh saya suap, nanti bahaya. Karena dia akan rekam itu dalam hidupnya. Saya takut Ega masuk ke kelompok yang kedua, merasa nyaman dengan segala praktek suap. Jadinya akhirnya dia akan melakukan itu dalam hidupnya. Untungnya saya nggak terjebak. Ya udahlah, nggak masuk RP. Saya masuk ke sekolahnya yang lain. Yang pertamanya Ega, toh udah diterima juga. Jadi kadang-kadang memang kita harus bisa melepaskan sesuatu yang, ya sudahlah. Impian itu nggak harus terjadi. Kadang-kadang harus belok dulu, ke kanan dulu. Toh sekolah bukan cuma di sana. Toh nggak harus di kesana. Jadi itu yang harus dipikirkan oleh kita. Bahwa enggak lah, hidupku nggak tergantung dari situ. Karena aku mau jadi anak Tuhan yang mau taat, yang mau berjalan bersama dengan Tuhan, yang mau percaya kepada semua yang Tuhan janjikan untukku. Jadi, sekali lagi, ingatlah bahwa Allah tidak dapat disuap. Allah juga melarang suap. Dan Allah tidak tinggal diam ketika orang-orang melakukan suap. Jadi, sebagai anak Tuhan, marilah kita katakan, aku tidak mau menyuap dan aku tidak mau menerima suap. No suap. Amin.